sana silah. Dipikir beres-beres nggak pakai uang apa? Bisnis habis, air mati. Makanya kamu nyari, jangan jadi pengangguran kayak gini. Jadi kerja nggak segampang itu, Ken. Kamu kayak gini terus, kamu jadi kriminalitas buat juara ini tahu? Ya, betul sekali. Lihat-lihat sekarang banyak sekali masalah pokok ekonomi ya, seperti kekurangan beras, kekurangan air. Buat kalian yang di rumah jangan sampai mau jadi pengangguran. Karena pengangguran adalah kriminalitas. Baik, terima kasih sudah menonton berita kami. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya memberikan yang pembicaraan. Saya Kesha Maharani. Pengertian masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Masalah ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori, masalah dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ilmu ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik dibagi menjadi 3, masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah pokok ekonomi modern juga terdiri dari 3 hal. Masalah pokok modern. Barang dan jasa apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tertentu, untuk siapa barang dan jasa diproduksi tersebut. Nah, apa sih masalah utama yang dihadapi oleh manusia? Salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan hidup lainnya. Sekarang, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi beras yang tidak selesai dalam satu hari? Bagaimana dengan kebutuhan pakaian sehari-hari? Itu menjadi gagasan utama masalah pokok ekonomi. contoh masalah ekonomi. Apa aja sih contoh yang ada di sistem ekonomi itu? 1. Tunjangan bulanan yang kurang. 2. Keterbatasan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kak, emang ada ya cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini? Ada dong. Apa aja sih? Nah, ada 5 cara. Yang pertama, ada membangun infrastruktur. Yang kedua, ada meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, pengembangan sektor pertanian. Keempat, pengembangan sektor pariwisata. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pembiayaan usaha mandiri. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional. Mekanisme perekonomian yang berasal dari tanggapan masyarakat yang secara aktif mendukung kebudayaan dan lingkungan sehingga berupaya memenuhi kebutuhan dengan pola tradisional. Yang kedua, ada sistem ekonomi liberal atau pasar, merupakan sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan kepada rakyat dalam menjalani usaha ataupun bisnisnya. Ciri-ciri: 1. Menerapkan sistem persaingan bebas. 2. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. 3. Peranan pemerintah dibatasi. Kelebihan: setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Kekurangannya yaitu sulit terjadi pemerataan pendapat rentan terhadap krisis ekonomi. Sistem ekonomi perencanaan, etatisme atau sosialis. Sistem ekonomi di mana ekonomi terhadap negara. Ciri-cirinya: hak milik individu tidak diakui, seluruh sumber daya dikuasai negara. Kelebihannya: kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Kekurangannya: individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Sistem
ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan. Ciri-cirinya, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Sistem ekonomi demokrasi, suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Ciri sistem ekonomi demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ciri positif. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ciri negatif, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-cirinya ada bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat, memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial dan kualitas hidup. Sistem ekonomi komando adalah sistem di mana otoritas pemerintah pusat menentukan tingkat produksi yang diizinkan dan harga yang dapat dikenakan untuk barang dan jasa. Landasan ideal adalah sebuah landasan atau dasar negara yang digunakan sebagai ideologi sebangsa. Landasan struktural. Koperasi Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran kepribadian. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan, Kemudian fase kedua ini serta presidensi yang mengamanatkan inflasi. Sekian.